Presiden Amerika Serikat Donald Trump temui Presiden China Xi Jinping di tengah ketegangan di Timur Tengah dan buntunya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang. Baik, Mbak Dina, bagaimana nih Anda melihat pertemuan antara Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping, dan juga sebelumnya Iran ini kan melakukan satu preemptive diplomasi ya, ia mengunjungi terlebih dahulu China, baru setelah itu Trump baru datang. Ya, kunjungan dari Donald Trump ke Beijing ini sebenarnya punya tujuan atau setidaknya yang disampaikan kepada publik adalah untuk urusan bilateral. Tapi tentu saja kita tidak bisa menyangkal urusan bilateral hari ini antara China dengan Amerika Serikat sangat-sangat terkait juga dengan apa yang berkembang di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz dan juga di Iran. Amerika Serikat dalam posisi sebenarnya dari kemarin punya jeda waktu untuk tidak melakukan penyerangan, hanya sekedar memblokade saja di Selat Hormuz, dan faktanya memang ada depletion of ammunition, jadi ada kekurangan amunisi juga dari pihak Amerika Serikat. Mereka harus mengisi ulang lah gitu kan, istilahnya recharge jumlah dari senjata yang mereka miliki. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ini hal yang menarik, ternyata dia membutuhkan komponen tertentu namanya rare earth mineral tanah jarang, yang itu semua 90%-nya dikuasai oleh China. Jadi dia perlu mau nggak mau ya, pasti bicara soal bagaimana posisi China vis-a-vis Iran, dan kemudian dari segi dalam negeri Amerika Serikat juga sangat membutuhkan boost ya di bidang ekonomi. Butuh harapan baru lah bahwa apa yang berkembang di Timur Tengah tidak akan mematikan jalur lain lah untuk dia tetap tumbuh. Nah, faktanya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat juga masih tergantung sama China. Sementara China sebenarnya bisa melenggang jalan sendiri dengan segala tarif yang berkembang pun, industri yang sebenarnya relatif tertekan itu adalah yang terhubung dengan AI. Makanya kalau kita perhatikan agenda pertama, pandai juga ini China, agenda pertama yang diajukan saat Trump tiba dan Trump banyak memuji Xi Jinping adalah untuk minta akses chip dari Nvidia. Jadi ini satu hal yang memang selama ini dijaga oleh Amerika Serikat, jangan sampai bisa diambil alih oleh China, tapi faktanya China berhasil meminta hal itu. Baik, kalau Anda melihat dari pertemuan Iran atau Abbas Araghchi dengan Menlu China sebelum Trump datang, Anda melihat pertemuan tersebut seperti apa? Pertemuan Abbas Araghchi dengan China itu lebih untuk menjajaki posisi kedua negara. Saya melihat sebenarnya Iran juga tidak ingin tergantung pada China semata, tapi dia tahu bahwa salah satu kekuatan besar yang saat ini berpotensi untuk menciptakan stabilitas baru atau konstelasi baru lah, minimal equilibrium di tingkat global, adalah China. Jadi China itu adalah pembeli utama komoditas yang selama ini diandalkan oleh Iran untuk melakukan berbagai macam kegiatan ekonominya ya, minyak terutama. Jadi bisa dikatakan dalam hal ekonomi sebenarnya Iran relatif masih tergantung pada China. Nah, untuk bisa memprediksi lah ke depannya itu Iran mau melakukan apa saja dan bagaimana posisi China, apalagi akan dikunjungi oleh Donald Trump, maka mereka melakukan kunjungan preemptif tadi ya, kunjungan terlebih dahulu. Baik, kalau kita lihat kondisinya saat ini ya Mbak Dina, Iran lagi latihan perang besar-besaran nih, kemudian juga Amerika Serikat juga sedang gencar menjadikan bandara di Israel ini pusat operasi militer atau jadi pangkalan militernya Amerika Serikat, dan bahkan ini mengganggu pejabat Israel gitu, karena mengganggu penerbangan di sana. Anda melihat ini sebagai sinyal apa? Apakah mereka ini sedang menyiapkan ada perang terbuka yang lebih besar? Yang bersiap itu sebenarnya sekarang Israel ya. Israel juga tadi malam melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab, dan salah satu yang walaupun ini disanggah oleh pihak Uni Emirat Arab dan juga dari pihak Israel juga mengatakan nggak ada kunjungan tersebut, tapi faktanya ada pemberitaan seputar itu. Dan memang sebelumnya ada deal ya yang kemudian berkembang akibat memburuknya
situasi ekonomi di Uni Emirat Arab, mau nggak mau Amerika Serikat harus turun tangan, harus melakukan sesuatu lah di sana kalau tidak mau sekutu pentingnya dia yang posisi geografisnya berhadapan-hadapan langsung dengan Iran ini berbalik badan gitu kan. Jadi itu ada beberapa sinyal berarti kan, selain di Ben Gurion Airport, kemudian di Uni Emirat Arab dan juga di Iran ada latihan selama 5 hari. Faktanya memang semuanya masih bersiap, ini situasi yang masih sangat panas. Memang selama Trump berada di China, saya kira tidak akan ada satu konflik terbuka, tapi bukan berarti hal ini usai. Kalau memang ada potensi perang terbuka, apakah Rusia dan China akan ikut turun langsung, Pak? Itu tergantung dari yang narasi yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Saya melihat bahwa China dengan statement yang konsisten dia sampaikan agar terbangun satu perdamaian, agar aturan internasional ditegakkan, itu sebenarnya satu sinyal bahwa dia tidak akan melakukan serangan lebih dahulu. Tapi kalau dia dipancing, dia juga akan melakukan satu respon lah. Memang ini yang paling kita coba hindari karena memang sekarang kondisinya itu bukan lagi China yang tergantung pada Amerika Serikat, tapi China yang siap untuk merespon apapun yang provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena dia sudah makin percaya diri ya, menurut saya dari segi ekonomi, dengan dia welcome menerima Donald Trump datang ke Beijing, itu dia menunjukkan konsolidasinya ya di bidang ekonomi. Apalagi dia memang surplus, dia surplus besar loh di kuartal pertama tahun 2026. Padahal tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat nggak tanggung-tanggung, lebih dari 145%. Bahkan sejumlah produk yang boleh dikatakan vital ya. Dan tadi blocking di Hormuz itu kan sebenarnya juga mengganggu produksi sejumlah kegiatan ekonomi mereka karena nggak ada minyak gitu kan, energi berkurang pasokannya, atau setidaknya ketidakpastian soal harga itu terjadi. Tapi faktanya dia tetap mengalami surplus. Artinya China itu berada dalam posisi yang relatif tenang, dia akan rugi justru kalau bereaksi terlalu cepat. Demikian pula Rusia, kalau Rusia itu menurut saya karena dia memang sudah diandalkan oleh Iran untuk teknologi persenjataan, kemudian juga investasi untuk teknologi persenjataan, maka sebagai negara yang relatif masih terisolasi saat ini secara global, itu lebih penting untuk tetap menjaga jalur-jalur ekonomi maupun komunikasi politik yang berkembang saat ini. Jadi dia tidak akan terlalu buru-buru gitu ya untuk mengambil aksi, kecuali memang ada provokasi lebih. Baik, berbicara soal negosiasi Mbak, ini kan bisa dibilang ada deadlock di negosiasi. Menurut Anda ruang diplomasi masih ada atau bagaimana? Ruang diplomasi itu akan selalu berusaha dibuka oleh negara-negara yang relatif lebih kecil atau negara interlokutor. Dan interlokutor kali ini ada bukan hanya satu, bukan hanya Pakistan, tapi sudah ada Oman, sudah ada Qatar, bahkan Saudi Arabia juga menunjukkan sikap yang relatif lebih ingin melakukan negosiasi dan membuka jalur komunikasi. Jadi dunia diplomasi itu adalah dunia menjaga komunikasi, memastikan semua pihak itu paham kecenderungan masing-masing, pilihan-pilihan yang ada, mereka saling menjajaki, sehingga cara-cara intervensi militer atau penggunaan militer sebisa mungkin dihindari. Baik, dari pernyataan Rusia dan juga China sendiri ini kan menyatakan siap untuk menjadi mediator. Apabila memang China dan juga Rusia menjadi mediator, apakah satu kesepakatan ini bisa tercapai, Mbak? Mengingat dua negara ini adalah juga dua negara kuat yang merupakan sekutu Iran. Sebenarnya logika dari menjadi mediator itu ada berlapis ya. Ada mediator yang tadi menjamin informasi itu bisa saling tersampaikan dari pihak yang sama sekali tidak mau bicara, seperti misalnya Iran itu sampai sekarang masih nolak bicara langsung face to face dengan Amerika Serikat. Makanya kemudian ada Pakistan. Kemudian Saudi juga posisinya nggak langsung bicara sama Iran, tapi dia juga melalui Pakistan. Jadi ada pihak-pihak yang membuka komunikasi lewat pihak lain gitu. Iran dengan Rusia, Iran dengan China, mereka ada komunikasi langsung. Tetapi bisa dibayangkan sensitivitas dari reaksi Amerika Serikat ketika dua pemain besar ini
tiba-tiba langsung masuk gitu kan. Jadi timing itu menjadi sangat penting. Dan kalau mereka sudah masuk, sebenarnya mereka berdua ini, Cina dan Rusia, pasti mencari posisi yang tidak dianggap sebagai provokator. Karena situasi yang paling penting untuk mereka berdua, baik China maupun Rusia, saya lihat kepentingannya itu lebih untuk stabilitas ekonomi, juga stabilitas untuk produksi senjata. Karena kedepannya mereka masih tetap harus replenish juga, menambah, mengisi ulang ya jumlah senjata mereka gara-gara yang Rusia gara-gara perang Ukraina, sementara China itu kepentingannya adalah untuk memperkuat ekonomi dia nggak punya intensi sebenarnya untuk melakukan perang terbuka, apalagi kalau Amerika kan ancamannya adalah perang terbukanya nanti dibuka di Taiwan gitu. Nah itu tentu akan dijaga betul jangan sampai itu terjadi. Jadi peranan sebagai mediator di sini lebih sebagai pembalance ya, pengimbang. Sebagai pengimbang, oke. Salah satu fokus utama yang selalu ditekan oleh Amerika Serikat adalah terkait dengan nuklirnya Iran. Sebenarnya seberapa khawatir Amerika Serikat terhadap kemampuan nuklir Iran, Mbak Dina? Kemampuan nuklir Iran ini adalah, saya pernah baca ya satu pandangan bahwa kemampuan nuklir itu sebenarnya dari 0 sampai level tertentu untuk kesehatan, which is sekitar nggak nyampe 10% lah pengayaan uranium, itu berjalan bisa sangat lambat. Jadi orang belajar untuk melakukan pengayaan uranium itu butuh waktu, butuh banyak orang, tenaga, ahli, ekosistem lah ya untuk terbangun. Tapi lepas dari level 10% itu bisa langsung cepat kalau mereka sudah menemukan titik baliknya lah ya, cara yang lebih efektif untuk melakukan pengayaan uranium. Uranium yang paling dikhawatirkan oleh dunia itu adalah ketika angkanya mendekati 90%. Dan saat ini terakhir di pertemuan yang JCPOA itu, mereka kan dikabarkan Iran itu punya kemampuan sampai 60% pengayaan uranium. Jadi antara 60 sama 90 ini kan jaraknya nggak jauh. Itu yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Fakta bahwa Iran sudah punya pengayaan uranium sampai 90% sebenarnya nggak ada. Senjata nuklir juga sebenarnya mereka belum punya faktanya. Itu sebabnya kemarin saat di Kongres, Menteri Perang itu sampai susah payah ya berusaha untuk melakukan justifikasi bahwa yang dilakukan ini adalah untuk menghancurkan senjata nuklirnya Iran, karena faktanya belum ada. Jadi ini sebutnya itu adalah debu-debu nuklir gitu ya, dustnya aja gitu. Nah, jadi sebenarnya sekarang yang mau diperjuangkan oleh Amerika Serikat itu bergeser. Narasinya itu bukan lagi senjata nuklir yang dimiliki Iran yang akan dihancurkan, tapi kemampuan Iran, ambisi Iran untuk punya senjata nuklir mau dimatikan. Caranya bagaimana? Dia mau ambil itu uranium yang sudah diperkaya, dibawa ke Amerika Serikat. Nah ini yang Iran nggak mau. Jadi kalau dalam konteks yang lama, perjanjian nuklir Iran yang JCPOA itu, yang menjaga pengayaan uranium itu tetap posisinya ada di Iran, lalu diawasi oleh 5 negara besar, 5 negara adidaya yang juga punya senjata nuklir. Jadi keahliannya, kemampuannya itu terbangun. Nah sekarang faktanya Iran menolak keras di situ. Kalau diambil, makanya Rusia bilang bagaimana kalau dipindah saja ke Rusia dan jalurnya sudah dibuka itu lewat Teluk Kaspia. Kalau lewat Teluk Kaspia nggak perlu approval dari Amerika Serikat karena bisa langsung rute yang aman masuk ke Rusia tanpa perlu risiko diblokade gitu. Jadi artinya memang akan mati-matian lah Iran menjaga agar kemampuan dia untuk memproduksi senjata nuklir atau menggunakan nuklir, apalagi ya program nuklir, itu akan tetap dia pertahankan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dina Prapto sudah bergabung dengan Breaking News News TV sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.